Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, saat ini bersama saya Aldo Toto Setianugraha dari Universitas Jambi sebagai pembawa acara pada podcast kita pada kesempatan kali ini. Singkat saja kita panggilkan narasumber pertama kita dari Universitas Gorontalo atas nama Adityawan Rahmadiansa Gusti Purwoko. Oke, narasumber berikutnya dari Universitas Riau atas nama Saudara Andini Junila Putri. Oke, narasumber ketiga kita dari Universitas Jambi dengan nama Ratih Wiwindari. Oke, inilah narasumber-narasumber kita yang berasal dari beragam universitas, dari Universitas Jambi, Universitas Riau, dan Universitas Gorontalo. Oke, bagaimana kabar dari teman-teman sekalian? Apa kabar? Baik. Sebelum kita ngobrol atau berdiskusi lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri masing-masing, di mana saya Aldo Toto Setianugraha dari Universitas Jambi dengan NIM A1A22007. Di sebelah saya ada Saya Adityawan Rahmadiansa Gusti Purwoko dari Universitas Gorontalo, NIM 60121081. di sebelahnya ada Semuanya, perkenalkan saya Ratih Wiwindari berasal dari Universitas Jambi dengan NIM A1A21048. dan di sebelah kiri saya Halo, perkenalkan saya Andini Junila Putri dari Universitas Riau dengan NIM 2205-110525. Oke, kami di sini dari kelompok 7 dengan mata kuliah Neokapitalisme Asia dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Debbie Setiawati SPD MPD. Jadi kami di sini dengan maksud ya berdiskusi mengenai topik yang sangat menarik tentang kepentingan Barat dan Timur di era globalisasi. Yang mana pada kesempatan kali ini kami bertukar pikiran bersama teman-teman dari beragam universitas, ada Universitas Gorontalo, Universitas Jambi, dan Universitas Riau, membahas topik yang sangat menarik pada kali ini. Oke, singkat saja, seperti kita ketahui materi yang sangat menarik ini tentang Barat dan Timur, kepentingannya masing-masing di era globalisasi. Oke, menurut Mbak Andini, yang dimaksud Barat dan Timur pada topik kita pada kali ini itu apa? Jadi Barat dan Timur itu daerah yang berbeda, tempat yang berbeda ya. Barat itu tadi termasuk ke Portugis, Spanyol, sedangkan Timur itu ke Chinese, Tiongkok, Jepang, Korea, dan lain-lainnya. Itu aja. Berarti menurut Mbak Andini ini Barat dan Timur ini perbedaannya di geografis ya, bahwa Barat itu negara-negara Spanyol, Inggris dan teman-temannya gitu yang di dekat negara tersebut. Kalau negara Timur, negara-negara yang berada di wilayah timur seperti Tiongkok, Jepang dan negara-negara di sekitarnya ya gitu ya. Berarti berdasarkan geografis. Bagaimana menurut pendapat Mas Adit? Apakah setuju dengan argumen yang disampaikan oleh Mbak Andini tadi? Saya setuju, dan kalau pendapat saya ke Barat dan Timur merujuk pada perbedaan budaya, nilai atau kebiasaan antara dua wilayah atau kelompok yang berbeda. Itu dari saya. Berarti berdasarkan ini sosiokultural, budaya, sosial budaya. Berarti berbeda ya dengan Mbak Andini, namun berkaitan geografis dan juga budaya. Itu tadi pendapat dari dua teman kita, Mbak Ratih. Apakah setuju atau memiliki argumen lain? Silahkan disampaikan. Terima kasih Mas Aldo. Saya setuju pendapat dari Saudari Andin dan Saudara Aditya tadi, di mana saya mempunyai argumen lain. Nah, menurut saya Barat dan Timur ini merupakan sebuah kategori untuk menggambarkan dua blok utama gitu, di mana dua blok utama ini
mempunyai pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi dunia. Barat ini biasanya dikenal dengan budaya bule, di mana merujuk kepada negara seperti Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Nah, di mana budaya di Barat ini dilabelkan dengan hal-hal yang negatif. Contoh seperti tidak memiliki sopan santun, berperilaku seks bebas, terus tidak mempunyai rasa peduli akan tradisi-tradisi yang ada di setempat. Kalau untuk Timur sendiri, menurut saya merujuk kepada negara-negara yang berada di kawasan Asia, seperti Asia Timur, Asia Tenggara, dan juga negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita saat ini. Berarti menurut Mbak Ulan, Mbak Ratih ini berdasarkan budaya ya, berbeda satu sama lain. Ya, Mas Aldo. Ada tambahan lagi? Sedikit tambahan, Ya. di mana di Timur ini budayanya itu dikenal dengan spiritualis, teis, agamais, dan juga kolektivitas. Cukup, Mas Aldo. Berarti budaya yang berbeda atau bisa dikatakan bahkan jomplang ya, bertolak belakang satu sama lain antara Barat dan Timur. Berkaitan dengan yang disampaikan dengan Mbak Andini tadi, bagaimana keadaan geografis yang membedakan Barat dan Timur, budaya yang disampaikan oleh Mbak Ratih dan Mas Adit. Jadi kita telah mengetahui nih yang dimaksud Barat dan Timur itu apa dalam topik kita pada kesempatan kali ini. Setelah kita mengetahui Barat dan Timur itu apa pada topik kita pada kali ini, kita kan membahasnya di Asia nih, di era globalisasi. Tentu globalisasi ini merupakan sebuah istilah yang tidak asing nih di kita. Namun globalisasi ini nih dalam rentang waktu kapan gitu menurut dari Mbak Ulan? Terima kasih, Mas Aldo. Menurut saya sih era globalisasi ini dimulai dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, di mana menjadi suatu fenomena yang berkembang sejak tahun 1980-an. Berarti dekat-dekat dengan sekarang ya, antara akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Bagaimana Mas Adit, apakah setuju dengan argumen dari Mbak Ratih? Ya, saya setuju, tapi saya memiliki pandangan bahwa era globalisasi itu dari awal abad 20 sampai akhir abad 21. Awal abad ke-20 sampai akhir abad ke-21. Kalau menurut Mbak Andini, apakah memiliki argumen lain? Kalau sepemahaman saya, era globalisasi itu dimulai dari awal terjadinya Perang Dunia II atau Perang Dingin ya. Iya, Kita Perang tahu Dingin. kalau Perang Dingin itu dia nggak beradu kayak bom atau apa, nggak perang yang kan fisik gitu, tapi Iya, kayak teknologi. kita berpikir secara kritis gitu ya, orang-orang blok barat dan blok timur, kayak mereka itu berpacu-pacu bikin pesawat, bikin kendaraan beroda 4, terus kayak menciptakan pesan gitu kayak telegram. Iya. Bisa dikatakan era globalisasi ini dimulai semenjak perkembangan teknologi yang sangat pesat gitu ya. Iya, sampai sekarang sampai ini. sekarang dari akhir abad ke-20, akhir abad ke-19 sampai dengan sekarang. Berarti kita merasakan bagaimana masa globalisasi itu, sehingga pada kesempatan kali ini kita mampu membahas secara realitas bagaimana dari kepentingan masing-masing pihak Barat dan Timur itu. Oke, setelah kita membahas periode, ya ini rentang waktu, yakni akhir abad ke-19 sampai dengan sekarang, tentu Barat dan Timur ini sesuatu yang berbeda. Tentu menurut pendapat dari Mbak Ratih, bagaimana kepentingan dari Barat dan Timur ini? Apakah sama satu sama lain atau memiliki berbeda? Menurut saya, Mas Aldo, kepentingan Barat dan Timur itu tentunya tidak sama, artinya berbeda kan. Iya. Dimana Barat ini memiliki kepentingan yang sangat kuat di Asia Tenggara, bisa dikatakan bahwa menjadi salah satu rute perdagangan terpadat di dunia dan menjadi suatu daerah pertemuan internasional. Nah, untuk Timur ini contohnya seperti khususnya Amerika Serikat, di mana mempunyai kepentingan akan pergerakan gitu di negara Asia ini seperti Cina dan Korea Utara, di mana dua negara ini
bisa menjadi penghambat gitu dari kepentingan Amerika Serikat itu sendiri. Terima kasih. Berarti kedua yang berbeda itu memiliki kepentingan yang berbeda pula. Iya. Bagaimana Mas Adit? Apakah setuju? Ya, saya setuju. Tapi kalau dari pandangan saya, kepentingan Barat di Asia itu berfokus pada promosi demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, ekspansi pasar bebas, dan negara Barat seperti Amerika dan negara-negara Eropa sering memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang kuat. Nah, untuk sementara itu kepentingan Timur dapat mencakup penguatan hubungan regional, membangun infrastruktur dan keamanan negeri. Berarti kepentingan yang berbeda, ya kepentingannya berbeda pula ya berarti ya Mas Adit ya. Bagaimana Mbak Andini? Apakah punya argumen lain untuk menyanggah atau menyetujui argumen sebelum-sebelumnya? Saya menyetujui, tapi saya punya tambahan. Kalau kepentingan Barat ini lebih ke ekonomi perdagangan. Begitu juga dengan Timur. Timur juga memiliki kepentingan dari ekonomi, tetapi juga mereka juga mengembangkan budaya mereka, promosi budaya ya di Asia. Kayak mereka tuh melakukan perayaan Imlek, itu yang dari Cina. Sedangkan yang dari Korea itu mereka mempromosikan grup band, boy band di Asia ini. Itu banyak banget kan pengikutnya. Di situ kan juga termasuk ke perkembangan ekonomi mereka juga. Berarti kita sepakat ya kalau kepentingan dari kedua belah pihak ini berbeda satu sama lain ya. Nah, kita sudah ketahui nih kepentingannya berbeda. Terus kenapa gitu mereka memiliki kepentingan? Kira-kira apa gitu alasan mereka mau jauh-jauh gitu? Seperti kita ketahui negara Barat ini kan letaknya jauh nih dari Asia, tetapi dia tetap memiliki kepentingan gitu di Asia. Menurut Mbak Ulan bagaimana? Menurut saya, Mas Aldo, alasan Barat dan Timur itu mempunyai kepentingan di Asia itu karena seperti yang kita ketahui, di Asia ini mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, di mana sumber daya alam itu telah diambil dan diproses selama berpuluh-puluh tahun, tetapi masih ada sampai sekarang gitu kan. Contoh dari sumber daya alam itu sendiri seperti gas alam, minyak bumi, sawit, karet, dan masih banyak sumber daya alam yang lainnya. Berarti sumber daya alam ya yang menjadikan alasan dari kepentingan negara-negara asing di Asia gitu ya Mbak Ratih ya. Iya, misalnya. Bagaimana pendapat dari Mas Adit? Apakah setuju dengan pendapat dari Mbak Ulan atau disanggah? Saya setuju, dan pendapat saya ya Indonesia itu kan banyak ini memiliki kekayaan alam. Nah, jadi negara-negara Timur dan Barat itu memiliki kepentingan atas hal tersebut. Iya. Cukup Mas Adit. Cukup itu. Bagaimana pendapat Mbak Andini? Apakah setuju dengan dua pendapat sebelumnya? Setuju. Memang Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang banyak ya, juga sumber daya manusianya juga. Selain itu juga orang Indonesia itu ramah, mudah menerima kan. Jadi ya itulah pentingannya. Berarti terbuka ya. Terbuka. Mungkin sedikit tambahan ya dari saya pribadi, alasan dari kepentingan negara-negara tersebut karena kebutuhan dari Barat, kebutuhan dari Timur, kepentingannya berbeda, kebutuhannya pun juga berbeda. Dimana kebutuhan untuk mempertahankan diri seperti ya kita contohkan Amerika, kebutuhan untuk mempertahankan diri agar tetap eksis dalam dunia internasional, dalam geopolitik internasional, sehingga turut melakukan intervensi negara-negara di Asia dan di sekitarnya. Kan sudah tentang kebutuhan, sedikit tambahan lagi tentang populasi. Seperti kita ketahui bagaimana negara-negara Asia, benua Asia memiliki total populasi yang besar, bahkan setengah dari total populasi dunia ini berada di
Asia, khususnya di 4 terbesar di dunia, itu ada India, Tiongkok, dan juga Indonesia, yang menempatkan populasi penduduknya itu membuat daya tarik bagi negara-negara Barat dan Timur untuk mentargetkan pangsa pasar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari mereka masing-masing. Nah, setelah kita membedah apa itu Barat dan Timur, alasan dan juga era globalisasi itu apa, menurut Mbak Wulan, Mbak Ratih ini, kepentingan dari Barat di Asia itu apa aja gitu? Menurut saya, Mas Aldo, Barat itu memiliki kepentingan seperti di beberapa faktor gitu, dibagi menjadi beberapa faktor. Faktor pertama itu berinvestasi, di mana negara Barat ini menjadi investor terbesar atau investor utama gitu di negara Asia. Faktor yang kedua itu perdagangan. Barat ini mempunyai hubungan yang sangat erat di bidang perdagangan. Faktor yang ketiga itu kemajuan teknologi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa negara-negara Barat itu mempunyai teknologi yang sangat-sangat canggih, sehingga dapat membantu perkembangan di negara Asia. Yang terakhir itu ada kesejahteraan, di mana negara-negara Barat itu dapat membantu negara-negara Asia untuk sejahtera gitu. Nah, kalau untuk Timur itu sendiri seperti kebudayaan. Faktornya itu kebudayaan, di mana di Timur ini dikenal kaya akan keberagaman. Faktor yang kedua itu sumber daya alam. Sumber daya alam yang sangat melimpah. Faktor yang ketiga itu ada kesejahteraan, di mana Timur ini dapat membantu perkembangan industri dan infrastruktur di negara-negara Asia. Faktor yang terakhir itu kerjasama internasional. Berarti tentang ekonomi ya Mbak Ratih ya? Ya. Tentang kepentingan Barat di perdagangan dan investasi serta teknologi, di budaya, kepentingan Timur tentang mempasarkan budayanya ke kancah internasional dan hubungan internasional. Kalau menurut Mas Adit, apakah setuju dengan argumen dari Mbak Ratih atau ingin menyanggah? Saya setuju, dan apalagi untuk masalah poin tentang ekonomi tadi. Nah, saya ingin menambahkan tentang keamanan dan stabilitas. Negara-negara Barat maupun Timur memiliki keamanan dan stabilitas di Asia. Nah, untuk yang selanjutnya, kerjasama multilateral. Kedua belah pihak memiliki kepentingan dalam membangun kerjasama multilateral di Asia. Nah, yang selanjutnya, hak asasi manusia dan nilai universal. Dan yang selanjutnya itu perdagangan dan investasi. Berarti terkait dengan politik pertahanan dan keamanan ya. Negara-negara luar ingin menciptakan stabilitas di wilayah Asia, ya tujuannya untuk menjaga ekonomi agar perdagangan dan investasi itu berjalan dengan lancar. Menurut Mbak Andini, bagaimana? Apakah setuju atau ingin menyanggah dari apa yang disampaikan kedua teman tadi? Setuju kepentingan Barat dan Timur pada era globalisasi. Nah, di era globalisasi ini banyak kepentingannya Barat dan Timur. Yang udah saya bilang tadi, kayak orang Timur, kayak orang Korea itu mereka membutuhkan pengikut untuk menyebarkan boyband tadi itu ya. Sedangkan Barat ini juga membutuhkan konsumen. Kita tahu ya, baru-baru ini CEO Apple itu mau naruh pabriknya di sini. Nah, itu kan kepentingan juga. Berarti Indonesia ini tuh luas. Jadi makanya mereka bekerja sama dengan negara kita untuk menaruh pabrik Apple itu di sini. Itu termasuk juga kepentingan kan. Kalau dari Timur tadi, yaitu bahkan orang Cina pun juga udah diakui ya di negara kita, karena negara kita itu banyak penduduk, bisa jadi konsumen, terus terbuka, ramah kepada itu pendatang. Jadi tidak sulit untuk orang luar untuk masuk gitu. Iya, untuk menganukan produknya. Ya, proyek-proyek mereka juga, Proyek-proyek mereka. perusahaan mereka di sini.
Cukup Mbak Andi? Cukup. Apakah ada ingin menyanggah? Jika tidak, mungkin kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini tentang tema kita kepentingan Barat dan Timur di era globalisasi ini di Asia khususnya, seperti kita bahas tadi, bagaimana kita telah mengklasifikasi bagaimana tentang apa yang disebut Barat dan Timur. Kita sepakat ya, Barat dan Timur itu tentang negara-negara Eropa berdasarkan geografis maupun tentang budayanya, dan sedangkan Timur negara-negara seperti Tiongkok dan Jepang. Itu berarti Barat dan Timur di sini berbeda ya dengan Barat dan Timur pada Perang Dingin khususnya. Oke. Setelah itu pada era globalisasi kita juga sepakat bagaimana yang dimaksud era globalisasi itu sejak runtuhnya atau sejak dimulainya Perang Dingin, perkembangan teknologi yang begitu pesat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sampai dengan sekarang, dan juga alasan dari kepentingan yang berbeda-beda dari negara Barat dan Timur itu menyebabkan alasan yang berbeda pula, khususnya tentang sumber daya alam, sumber daya manusia, populasi, dan juga kebutuhan dari negara masing-masing. Kemudian menyebabkan kepentingannya pun juga berbeda-beda dari tiap negara tentang ekonomi, politik, stabilitas keamanan, serta mempasarkan budayanya di Asia. Itu tadi bagaimana diskusi kita tentang tema kepentingan Barat dan Timur di Asia pada era globalisasi ini. Mohon maaf apabila dalam diskusi ini terdapat kesalahan kata dari saya pribadi maupun dari teman-teman sekalian. Yang salah mohon diluruskan. Iya. Saya akhiri. Mungkin teman-teman kalau misalnya dari pengucapan kami ada yang salah atau ya pembahasan kami juga ada yang salah, teman-teman bisa meluruskan di komen. Iya, silahkan ditulis di komen apabila. Dosen sendiri. Oke, ada tambahan lagi dari teman-teman? Cukup. Kita akhiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rame lanjut part 2. Kalau rame lanjut.